Halo, Om Swastiastu anak-anak. Kembali lagi nih sama Ibu Dewi. Nah, kemarin kita kan sudah membahas tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut dengan masa klasik. Masa klasik yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Pada masa ini, banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil budaya. Bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa ini? Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, kita akan membahas tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Coba kita perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut India dan Cina yang melewati wilayah perairan Kepulauan Indonesia. Apa sih keuntungan yang diperoleh masyarakat Indonesia dari perdagangan ini? Hubungan dagang antar India dan Cina semulanya dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, wewangian, dan rempah-rempah juga menjadi komoditas utama yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal Masehi, jalur itu dialihkan melalui jalur laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi para pedagang Cina dan para pedagang India. Masyarakat di Indonesia ternyata juga aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, yaitu Indonesia dengan Cina dan Indonesia dengan India. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Ada beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, ada 4 teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada Waisya. Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Ia menyebutkan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India. Mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia dan kemungkinan telah terjadinya perkawinan antara perempuan bumi dan para pedagang India.
Yang kedua ada teori kesatria. Teori kesatria ini ada 3 tokoh, yaitu C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Moynes. C.C. Burke dan Mukherjee mengatakan golongan kesatria turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mereka terlibat konflik perebutan kekuasaan di Indonesia. Sebagai hadiah, para kesatria itu dinikahkan dengan putri kepala suku. Selanjutnya, membangun koloni di sebuah kerajaan atau menjadi sebuah kerajaan. Selanjutnya, menurut J.L. Moynes. J.L. Moynes menyatakan bahwa menghubungkan terbentuknya kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi India pada abad yang sama. Menurut J.L. Moynes, sekitar abad ke-5 keluarga kerajaan India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya hancur. Yang selanjutnya mereka mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori ketiga ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Menurut J.C. Van Leer, kebudayaan Hindu-Buddha menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Nah, itu dilihat dari peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Terdapat huruf Sangsekerta dan huruf Pallawa di prasasti. Karena hanya golongan Brahmanalah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran dari Brahmana. Yang keempat ada teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat ini mengenai keaktifan orang-orang Indonesia yang diungkapkan oleh V.D.K. Boch yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama atau pelajaran yang mereka peroleh di sana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas dari bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan Hindu dan Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh kepala suku. Kepala suku di sini dipilih oleh anggota masyarakat. Nah, kepala suku ini harus mengetahui tentang adat istiadat serta upacara dan dapat melindungi kesejahteraan dan keselamatan masyarakatnya. Kepala suku sangat dipatuhi oleh rakyatnya. Nah, setelah kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, pemerintah pada saat itu dipimpin oleh raja. Raja sendiri tidak dipilih oleh rakyat, melainkan kepemimpinannya turun-temurun. Dia memiliki kekuasaan yang sangat besar dan juga dianggap sebagai keturunan dewa. Raja merupakan puncak dari segala hal dalam tata negara. Selanjutnya, kita akan membahas dari bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya perbedaan yang tegas antar kelompok masyarakat.
dalam masyarakat Hindu ini dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Misalkan golongan Brahmana atau pendeta yang menduduki golongan pertama. Lalu yang kedua ada ksatria. Ksatria sering disebut juga dengan bangsawan atau prajurit. Golongan ini menduduki golongan kedua. Yang ketiga ada Waisya atau pedagang dan petani. Yang keempat adalah Sudra. Sudra adalah rakyat biasa. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan, harta, pemberian sanksi, kedudukan dalam pemerintahan. Yang ketiga, kita lihat dalam bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang sangat ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Selanjutnya kita akan lihat dari bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat Hindu-Buddha. Selanjutnya, pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah sesuai dengan cangkupan wilayah kerajaan. Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan kepada roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara tidak pernah punah. Selanjutnya, bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut dengan alkulturasi. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Contoh hasil alkulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia antara lain seni rupa. Terdapat bangunan megah dan patung dewa atau Buddha serta bagian candi atau stupa dari unsur India. Selanjutnya, dari seni ukir atau seni rupa. Maaf, ini seni bangunan. Yang kedua, seni rupa dan seni ukir. Terdapat seni pahat dan ukir yang dilihat dari relief seni ukiran. Kalian bisa lihat dari halaman 228. Di situ contohnya adalah Candi Borobudur.
sana ada pahatan berupa riwayat Sang Buddha. Lanjut, yang ketiga adalah sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Selain itu, ada pula tokoh-tokoh pewayangan yang ciri khas Indonesia. Misalnya tokoh pewayang punakawan seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallava, Pranagari, dan Dewanagari. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Jangan lupa belajar, semangat terus, kalian pasti bisa. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.